sekarang waktunya kita masuk dalam renungan kita hari ini. Renungan kita hari ini terambil dari kitab Yosua, pasal yang ke-14, ayat yang ke-10. Saya bacakan buat teman-teman. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku, seperti yang dijanjikannya. Kini, sudah 45 tahun lamanya, sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang, telah berumur 85 tahun aku hari ini. Kita lanjutkan aja ya ke pasal 11. Pada waktu ini, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang, untuk berperang, untuk keluar masuk. Nats yang barusan kita baca terambil dari kitab Yosua pasal yang ke-14 dengan judul perikop Kaleb mendapat Hebron. Jadi, pada perikop ini kita melihat satu buah cerita di mana Kaleb mendatangin Yosua untuk meminta daerah pegunungan Hebron untuk menjadi miliknya. Ada yang cukup menarik di sini. Kalau kita membaca Alkitab dengan teliti, Tuhan mengatakan kepada Musa untuk membagi wilayah tersebut berdasarkan undi. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Kaleb meminta, jadi tidak mengundi. Saya tidak tahu bagaimana detailnya, nanti coba saya pelajari lagi gitu ya, karena walaupun tanah ini memang diminta oleh Kaleb, tetapi sebenarnya lokasi tanah yang dia minta ini berada di tengah suku Yehuda. Jadi memang cukup unik ya, karena suku-suku lain itu diundi, Kaleb minta. Tetapi permintaan Kaleb ini bukanlah permintaan kosong. Permintaan Kaleb ini berdasarkan janji yang Tuhan berikan. Jadi kalau kita lihat di kitab-kitab sebelumnya, Yosua berserta dengan Kaleb dan 10 suku lainnya, perwakilan suku lainnya, itu berangkat dari Kades Barnea untuk mengintai tanah Kanaan. Di tanah Kanaan, mereka melihat orang-orang enak atau orang-orang raksasa. Dan setelah mereka pulang, 10 diantaranya membuat hati bangsa itu menjadi tawar. Sedangkan 2 orang yang optimis, yaitu Kaleb sendiri dan Yosua. Dan kalau kita melihat bagaimana cerita di Alkitab ini, karena sungut-sungut yang ada di Kades Barnea inilah, maka orang Israel itu dihukum dengan pengembaraan sebanyak 40 tahun. Seandainya orang Israel tidak bersungut-sungut, seandainya ke-12 pengintai itu bersepakat, bersehati, meyakinkan rakyat bahwa mereka bisa mengalahkan orang-orang raksasa di Kanaan, harusnya tidak perlu 40 tahun, harusnya tidak perlu ada generasi yang mati, dibuang ya. Karena Alkitab mencatat semua orang yang lahir di Mesir, yang merasakan Mesir, itu mati dulu di padang gurun, kecuali 2 orang, yaitu Kaleb sendiri dan Yosua. Karena waktu itu Tuhan mengatakan bahwa hanya 2 orang aja yang akan masuk karena mereka berlaku setia, yaitu Yosua dan Kaleb. Janjian inilah yang menjadi modal daripada Kaleb untuk meminta Hebron menjadi milik pusakanya. Ada 2 hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah bagaimana Kaleb tetap setia, tetap memegang teguh janji Tuhan dalam hidupnya. Artinya begini, setelah dari Kades Barnea, Tuhan menghukum orang Israel sehingga 40 tahun mereka muter-muter di padang gurun. Mungkin kebanyakan manusia ketika mengalami hal yang demikian, ketidakpastian, terombang-ambing di padang gurun, terombang-ambing dengan segala ketidakpastian, mungkin sebagian orang akan lupa, sebagian orang akan menjadi tawar hatinya, sebagian orang akan menjadi hambar. Tapi satu hal yang kita pelajari di sini, Kaleb tetap fokus, percaya, setia, memegang janji Tuhan. Dari Kades Barnea sampai ke tanah perjanjian itu butuh waktu 45 tahun. Dan selama 45 tahun Kaleb menjaga imannya. Kita tidak melihat bahwa Kaleb melakukan kesalahan sehingga dia dihukum mati. Dan Kaleb akhirnya mendapatkan janji dan berkat itu, mengambil tanah Hebron menjadi miliknya setelah 45 tahun kemudian. Jadi karakter yang perlu kita pelajari daripada Kaleb adalah, yang pertama, kita harus menjadi orang yang setia, percaya kepada Tuhan sepenuhnya, walaupun seolah-olah janji berkat yang Tuhan sediakan buat kita itu belum kelihatan, seolah-olah nggak ada progres.
Tapi kita harus memiliki karakter seperti Kaleb, sepenuhnya percaya akan janji Tuhan. Dan Kaleb menerimanya ketika dia masuk ke dalam tanah perjanjian. Hal yang kedua, kita melihat bahwa sebuah janji yang daripada Tuhan, apabila kita pelihara, itu akan memberikan kita kekuatan. Kekuatan tidak hanya sebagai mentalitas, tapi kekuatan secara fisik. Tadi di pasal 11, kita baca bersama-sama tadi. Pada waktu aku disuruh Musa seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang. Jadi Kaleb mengklaim kekuatan yang dia miliki 45 tahun dahulu sampai dia sekarang masuk ke tanah perjanjian tetap sama. Artinya begini, janji Tuhan apabila kita imani, apabila kita pegang, kita hidupi dengan bersungguh-sungguh, percaya kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh, itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Kekuatan mungkin buat kita mungkin sekarang kekuatan secara mentalitas ya, secara karakter, secara pola pikir. Tapi kita lihat di sini Kaleb bahkan mengklaim kekuatan secara fisik. Jadi begini, janji Tuhan itu memiliki kekuatan sehingga memampukan kita untuk bertindak lebih. Teman-teman perlu ketahui, perlu catat bahwa daerah yang diminta oleh Kaleb ini adalah daerah orang raksasa. Beberapa literatur mengatakan sebenarnya suku-suku yang lain tidak terlalu tertarik untuk merebut daerah Hebron ini karena di sana banyak orang raksasa. Tetapi di tengah-tengah orang tidak tertarik, Kaleb malah meminta. Sungguh pun yang tinggal adalah orang-orang raksasa. Kenapa demikian? Karena sekali lagi Kaleb itu percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kaleb yakin pasti mampu mengalahkan orang-orang raksasa yang ada di sana. Ada keteguhan iman yang luar biasa di sana. Dan kita melihat di pasal 15, Kaleb berhasil menumpas habis dan memunahkan orang-orang Enak di daerah Hebron. Dan ada isu kedua, bahwa ternyata daerah Hebron ini tidak terlalu subur. Ya. Jadi kalau kita lihat, anaknya Aksa yang dia berikan kepada Otniel, ini meminta kepada Kaleb, kok aku dikasih tanah yang gersang? Ya. Jadi ini melihat bahwa secara manusia, mungkin secara manusia, ya, secara suku-suku orang Israel, Hebron itu tidak menarik. Karena yang pertama tadi, banyak orang raksasa di sana. Yang kedua, gersang. Tapi Kaleb kenapa sangat semangat optimis untuk bahkan kekeh untuk mengambil daerah itu? Sekali lagi, karena dia tidak melihat daerah dan tanah. Dia melihat ada janji dan perkenanan Tuhan di sana. So, hal apa yang kita bisa petik secara keseluruhan pada pagi hari ini? Yang pertama adalah, jadilah seperti Kaleb. Percaya, setia terhadap janji yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Sungguh pun mungkin janji itu belum kelihatan. Butuh makan waktu sekian lama supaya janji itu digenapi. Tetapi tetaplah percaya, tetaplah setia. Pegang apa kata Tuhan, bukan apa kata orang, bukan sesuatu yang di depan mata kita. Tetapi kita harus seperti Kaleb yang memegang sepenuhnya janji Tuhan. Yang kedua, percayalah ketika kita memegang janji Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan, kesehatan dalam hidup kita. Tuhan akan memberikan kesegaran yang prima dalam visi mentalitas kita. Jadi pegang janji Tuhan, karena janji Tuhan memberikan kekuatan. Tapi sekarang begini, pertanyaannya, bagaimana kita memperoleh janji Tuhan dalam hidup kita? Ini yang menarik, ya kan? Bagaimana kita memperoleh janji Tuhan dalam hidup kita? Janji hanya bisa kita peroleh, baik itu dengan Tuhan, baik itu dengan manusia, kalau kita punya hubungan, ya kan? Kita nggak mungkin dong berjanji kepada orang yang tidak punya hubungan dengan kita. Bagaimana kita mau berjanji kalau kita nggak kenal, kita nggak punya hubungan? Begitu juga dengan kita. Untuk mendapatkan janji Tuhan dalam hidup kita, sesuatu yang Tuhan janjikan, berkat yang Tuhan janjikan kepada kita butuh yang namanya hubungan. Sekali lagi, makanya kehidupan kekristenan itu nggak jauh-jauh deh. Baca firman, renungkan, lakukan. Kenapa? Karena itu satu-satunya cara kita berhubungan dengan Tuhan. So guys, jadilah seperti Kaleb.